algoritma pemrograman, yaitu contohnya konsep algoritma, jenis-jenis algoritma, tahapan merancang algoritma, struktur dasar pemrograman, dan yang terakhir, alur kontrol C++. Konsep algoritma. Pertama, mari kita pahami apa itu algoritma. Bayangkan kita ingin membuat sistem ketek. Kita tentu perlu mengikuti langkah-langkah tertentu, mulai dari menghapus air, memasukkan teh celup, menuangkan air panas, menambahkan gula jika suka, lalu mengaduk hingga rata. Nah, urutan langkah inilah yang disebut algoritma. Jadi, secara sederhana, algoritma adalah rangkaian langkah terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks komputer, algoritma bisa kita anggap seperti resep bagi komputer. Komputer tidak tahu harus melakukan apa tanpa instruksi yang jelas. Maka, algoritma menjadi petunjuk kerja agar komputer bisa menyelesaikan tugas tertentu. Sebuah algoritma yang baik memiliki 5 ciri utama. Pertama, harus terstruktur, langkah-langkahnya jelas dan logis. Kedua, terbatas, artinya harus berhenti setelah beberapa langkah, tidak berjalan terus-menerus. Ketiga, memiliki masukan atau input. Keempat, menghasilkan keluaran atau output. Dan terakhir, algoritma harus efektif dan efisien. Mengapa algoritma penting? Karena algoritma adalah jantung dari ilmu komputer. Bahkan ada ungkapan terkenal dari Nicholas Fritz yang mengatakan algorithm plus data structure equals program. Hampir semua teknologi yang kita gunakan sekarang seperti mesin, pencari Google, Google Maps, atau rekomendasi video di YouTube dibangun di atas algoritma yang kompleks. Jadi, dengan memahami algoritma, kita tidak hanya menjadi programmer yang lebih baik, tapi juga bisa berpikir lebih logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Kemudian, ada 3 cara untuk menyajikan algoritma. Yang pertama adalah narasi, yaitu penjelasan langkah-langkah dengan bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah pseudocode, yaitu cara penulisan algoritma yang lebih mirip bahasa pemrograman, tapi tidak terikat pada aturan sintak tertentu. Dan yang ketiga adalah flowchart, atau diagram alir, yang menggambarkan proses menggunakan simbol-simbol visual. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menentukan siapa yang lebih tinggi antara Andi dan Budi. Dalam narasi, kita cukup menulis, bandingkan tinggi Andi dan Budi, lalu tampilkan siapa yang lebih tinggi dalam pseudocode. Kita bisa tulis lebih terstruktur, dan dalam flowchart, kita bisa visualisasikan prosesnya dari input hingga hasil. Jenis-jenis algoritma. Mengapa perlu jenis algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam setiap algoritma harus ada 3 elemen penting, yaitu input, proses, dan output. Selain itu, algoritma juga harus jelas, terbatas, efektif, dan efisien. 1. Masalah bisa saja diselesaikan dengan banyak cara, tergantung pendekatan algoritmanya. Karena itu, memilih algoritma yang tepat sangat penting agar solusi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan membantu kita membuat program yang lebih baik. Tingkatan algoritma. Ada 3 tingkatan utama. Pertama, tingkat dasar yang mencakup algoritma sekuensial, percambangan, perulangan, rekursif, searching, dan sorting. Ini adalah fondasi utama dalam pemrograman. Kedua, tingkat menengah seperti divide and conquer, greedy, dynamic programming, bitching, dan brute force yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Dan terakhir, tingkat tinggi yaitu heuristik, materialistik, dan algoritma paralel yang banyak digunakan di bidang optimasi dan komputasi besar. Selain tingkatan ini menggambarkan tingkat kesulitan dan kebutuhan logika yang semakin tinggi. Algoritma sekuensial. Algoritma ini menjalankan langkah-langkah secara berurutan dari awal sampai akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Kita bisa mengibaratkan algoritma ini seperti resep masakan. Setiap langkah harus dilakukan satu persatu sesuai urutan agar hasilnya benar. Jika satu langkah terlewat, maka hasilnya juga tidak sesuai. Jenis algoritma ini sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana dan terstruktur. Contohnya menghitung luas persegi panjang. Contoh algoritma sekuensial. Yang pertama, menghitung rata-rata dari 3 nilai. Langkah-langkahnya adalah masukkan 3 nilai, jumlahkan ketiganya, lalu bagi dengan 3 untuk mendapatkan hasil rata-rata. Contoh kedua, menukar nilai 2 variabel dengan menggunakan 1 variabel sementara agar nilainya tidak hilang. Tahapan merancang algoritma. Mengapa perlu merancang algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pencapaian tujuan tertentu. Tujuan utama dari perancangan algoritma adalah untuk menyederhanakan proses pemecahan masalah. Dengan algoritma, kita bisa membuat langkah-langkah yang jelas dan terarah, seperti saat menghitung rata-rata beberapa nilai atau menentukan apakah sebuah bilangan ganjil atau genap. Selain itu, algoritma juga menjadi dasar dalam pembuatan program komputer dan membuat meminimalkan kesalahan atau implementasi kode. Tahapan merancang algoritma.
Secara umum ada 6 tahapan dalam merancang algoritma. Pertama, memahami masalah. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, menyusun algoritma. Keempat, mengimplementasikan algoritma. Kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Dan terakhir, mendokumentasikan algoritma agar bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Struktur dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis interaksi agar komputer bisa melakukan tugas tertentu dengan mengikuti alur logika yang sistematis. Dalam sejarahnya, pemrograman berkembang melalui beberapa paradigma, mulai dari bahasa mesin, assembly, hingga bahasa tingkat tinggi seperti yang kita gunakan sekarang. Awalnya, program ditulis dengan kode biner pada era 1940-an. Kemudian, berkembang menjadi bahasa assembly yang sedikit lebih mudah dibaca, menggunakan mnemonic seperti ADD atau MOV. Setelah itu lahir bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan Lisp yang menjadi dasar dari dua paradigma besar, imperatif dan deklaratif. Bahasa imperatif berfokus pada bagian instruksi dijalankan langkah demi langkah, sementara deklaratif lebih menekankan pada apa yang ingin dicapai. Bahasa modern seperti Python, JavaScript, dan Kotlin bahkan menggunakan kedua menjadi multi paradigma. Selanjutnya, pemrograman imperatif berkembang menjadi beberapa bentuk, mulai dari procedural, structured, OOP, event-driven, hingga concurrent dan parallel programming. Semua evaluasi ini bertujuan agar program semakin efisien dan mudah dipelihara. Jika kita mengenal konsep pemrograman struktur yang menggunakan pendekatan top-down, di mana program besar dipecah menjadi modul-modul kecil yang saling berhubungan. Prinsip utamanya terdiri dari 3 struktur kontrol, sequence, selection, dan iteration. Pemrograman terstruktur memiliki banyak kelebihan, seperti kode yang mudah dibaca, lebih teratur, dan mudah diuji. Namun, untuk sistem yang sangat besar, paradigma ini bisa kurang fleksibel dibandingkan OOP. Alur kontrol C++. Alur kontrol C++ atau control flow dalam bahasa C++. Secara umum, kode program dijalankan secara berurutan dari baris pertama hingga terakhir. Namun, agar program lebih fleksibel, kita perlu mengatur alur eksekuensinya, misalnya untuk mengambil keputusan, melakukan perulangan, dan melompat ke bagian kode tertentu. Di dalam C++, ada 4 jenis utama alur kontrol. Yang pertama adalah sekuensial, yaitu eksekusi berurutan tanpa percabangan atau perulangan. Kedua, selection, yaitu percabangan menggunakan struktur seperti if, else, if, atau switch, untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ketiga, iteration, atau perulangan yang memungkinkan kita menjalankan blok kode berulang kali menggunakan for, while, atau do while. Dan keempat adalah jump, seperti break, continue, dan return yang digunakan untuk mengatur alur perulangan atau keluar dari blok kode. Beberapa contoh yang umum digunakan misalnya if, else untuk menentukan kelurusan, while untuk countdown atau for loop untuk mencetak angka dari 1 sampai 5. Selain itu, ada juga next loop untuk membuat pola seperti segitiga bintang. Dalam pemrograman, penting untuk memperhatikan best practice seperti menjaga identitasi, menghindari invalid loop seperti selalu menggunakan tanda kurung kurawal meskipun hanya satu perintah. Struktur kontrol ini membantu kita membuat program yang lebih rapi, logis, dan mudah dikembangkan.